971 Aku hanya bisa membiarkan pelayan membawamu ke sana. Ricky Mo mengangkat alisnya untuk memandang Charles Mo, apalagi yang bisa dilakukan di dapur selain memasak nasi. Charles Mo tersedak, membuka mulutnya dan berkata, itu benar. Amanda Mu menyaksikan interaksi antara kedua sepupu itu dan tidak bisa menahan tawa. Sudahlah, kakak sepupu kamu menyiapkan makanan di dapur. Sudah disiapkan selama hampir 3 jam dan belum membuat sesuatu, lebih baik kita pergi makan di luar. Meskipun dia ingin membuat hidangan untuk Charles Mo, saat ini Charles Mo sudah lapar ketika dia tiba di rumah. Lebih baik pergi ke Jade Imperial untuk makan sederhana. Ketika Charles Mo mendengar kata-kata itu, dia tentu saja menoleh untuk melihat Ricky Mo untuk melihat apa yang dipikirkan Ricky Mo. Tapi Amanda Mu tidak menoleh ke belakang pada Ricky Mo, dan tidak bermaksud menanyakan pendapat Ricky Mo. Ricky Mo bertindak hati-hati, dan sangat cermat kepada Amanda Mu. Reaksi halus Amanda Mu, Ricky Mo tentu saja melihatnya. Wajahnya gelap, bibirnya menempel rapat tanpa kata. Charles Mo memiliki kepekaan yang tajam, dan ia tentu saja memperhatikan keanehan antara Ricky Mo dan Amanda Mu. Ketika dia kembali terakhir kali, Ricky Mo dan Amanda Mu berada dalam kondisi berpisah. Amanda Mu ada di kru, Ricky Mo dan wanita bernama Maggie Su terlibat hubungan. Saat itu, ia merasa pasti ada yang salah. Ricky Mo yang dia kenal bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah jatuh cinta pada seorang wanita. Tentu saja, jika dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dia tidak akan mudah putus. Sebelum kembali kali ini, ketika berbicara dengan Ricky Mo, juga samar-samar tahu bahwa dia dan Amanda Mu sedang bersama. Tetapi ketika dia sampai di rumah, Charles Mo menemukan bahwa situasi kali ini jauh lebih rumit daripada yang terakhir kali. Amanda Mu sedang duduk di kursi roda dan tampak sangat kurus. Ricky Mo dan Amanda Mu memang bersama. Tapi sepertinya tidak berdamai, hubungan mereka lebih tegang dari sebelumnya. Charles Mo menghela nafas, aku oke saja, kakak sepupu, bagaimana menurutmu? Terserah kamu, Ricky Mo selesai berbicara, dan berjalan ke atas. Seharusnya dia pergi ganti baju. Charles Mo menoleh untuk melihat Amanda Mu, hanya untuk menemukan bahwa Amanda Mu hanya melihat ke arah lain, tanpa menoleh untuk melihat Ricky Mo. Dia tentu tidak berpikir bahwa perkataan Ricky Mo, terserah kamu, untuk dirinya. Ricky Mo dengan jelas mengatakan ini kepada Amanda Mu. Charles Mo membungkuk dan bertanya pada Amanda Mu dengan suara kecil, kakak Amanda, ada apa denganmu? Amanda Mu tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, mengapa tidak panggil kakak ipar? Charles Mo menggaruk kepalanya, bukankah semua ini sama saja? Dia paling awalnya memang memanggil Amanda Mu, kakak Amanda. Pada saat itu, dia mendobrak masuk ke rumah Amanda Mu, dan dalam pengetahuannya, dia dan Amanda Mu berada dalam hubungan yang independen. Dia bukan karena Ricky Mo baru mengenal Amanda Mu, tapi dia dulu yang mengenal Amanda Mu. Jadi kemudian dia kembali ke tempat Ricky Mo, dan dia biasa memanggil Amanda Mu, kakak Amanda, bukannya, kakak ipar. Charles Mo terlihat agak konyol ketika dia menggaruk kepalanya. Bersama kembali dengan bocah 15 tahun itu dalam ingatannya, kedekatan seperti itu kembali. Amanda Mu tertawa dan berkata dengan lembut, aku dan kakak sepupumu, kami baik-baik saja. Charles Mo mengangguk, tetapi menambahkan kata, aneh, di dalam hatinya. Mengenai Joanna Mo berada di sini, dia tidak bertanya lagi. Dia akan tinggal selama beberapa hari ketika dia kembali kali ini, jadi dia tidak khawatir. Tanyakan perlahan. Dia mengatakan beberapa kata lagi dengan Amanda Mu, dan Amanda Mu mendesaknya, cepat ganti baju, kamarmu sudah dibersihkan tadi. Amanda Mu berhenti, tampak sedih, hanya bisa membiarkan pelayan membawamu ke sana. 972 Seperti dewa. Charles Mo sepertinya tidak mengerti arti kata-kata Amanda Mu. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan naik dulu. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan tersenyum dan menyentuh kepala Joanna Mo, temani ibu di sini, paman akan segera turun. Charles Mo mengangkat tas gunung setinggi setengahnya dengan satu tangan. Melangkah ke arah puncak tangga. Saat naik tangga, ia bisa mengambil 2 atau 3 langkah dalam satu langkah.
Joanna Mo memperhatikan Charles Mo naik ke atas, pindah ke Amanda Mo, berbisik kepada Amanda Mo, "Ibu, Paman sangat lucu." Amanda Mo tersenyum, "Iya, Paman adalah orang yang suka tertawa." Dikatakan bahwa orang yang suka tertawa bukanlah nasib buruk. Tapi keberuntungan Charles Mo tidak begitu baik. Lahir di keluarga yang begitu rumit. Untungnya, ia adalah anak yang baik hati, jika tidak, ia kemungkinan besar akan mengikuti jalan yang telah ditempuh Peter Xi. Amanda Mo menghela nafas, menoleh dan berkata kepada Joanna Mo dengan sangat serius, "Joanna, meskipun Paman tidak sering di rumah, dia juga keluargamu, sama seperti ayah dan ibu." Amanda Mo memberitahu Joanna Mo sebelumnya tentang keluarga. Anggota keluarga adalah orang yang sangat dekat. Makan bersama dan tinggal di rumah. Joanna Mo mengangguk, "Aku tahu." Charles Mo naik ke atas, hanya untuk mengingat bahwa dia belum menunggu para pelayan datang bersamanya, dia tidak tahu kamar mana itu. Ricky Mo tidak terlalu mengenal rumah ini, dia tidak tinggal selama 2 hari sejak dia kembali terakhir kali, jadi dia tidak tahu di mana kamar yang dia inginkan. Charles Mo memiringkan kepalanya untuk melihat ke depan, mengangkat kakinya dan berjalan maju perlahan. Setengah jalan, bertemu Ricky Mo keluar dari ruangan. Ricky Mo telah mengganti pakaiannya. Pakaian hitam dan celana panjang hitam dengan rapi. Seluruh orang tampak dingin. Charles Mo melihat langsung dan memanggilnya, "Kakak sepupu." Ricky Mo berkata tanpa tergesa-gesa, "Kamarmu ada di lantai 3. "Lantai 3, mengapa aku tinggal di lantai 3? Terakhir kali aku kembali, lantai itu sepertinya di lantai 2. Charles Mo memikirkannya lagi, memastikan dia berada di lantai 2 terakhir kali. Ricky Mo hanya samar-samar mengucapkan 2 kata, "menghalang." Tentu saja Charles Mo tahu apa maksudnya, katanya Charles Mo tinggal di lantai 2 dan menghalang. "Ada begitu banyak rumah di lantai 2, apa yang bisa aku halangi kepadamu?" Charles Mo merasa bahwa sepupu kakaknya benar-benar semakin brutal. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Charles Mo melambaikan tangannya, "Oke, aku akan pergi ke lantai 3. Dia mengambil kopernya dan berbalik untuk pergi ke lantai 3. Baru saja berbalik, suara Ricky Mo berdering lagi, "Tunggu." "Apa lagi?" Charles Mo melihat ke belakang dengan marah. "Aku akan membawamu." Ricky Mo selesai berbicara, dan berjalan di depan Charles Mo. Charles Mo tertegun sejenak. Bukannya sudah dibilang akan mengantarnya. Meskipun mengantar dia, tentu saja harus dia yang berjalan di depan, kan? Charles Mo menatap Ricky Mo, yang telah pergi, dan mengikutinya dengan patuh. Bahkan setelah bertahun-tahun, bagi Charles Mo, Ricky Mo masih orang yang paling kuat di hatinya. Seperti dewa, pada ketinggian yang tak pernah bisa dia raih. Charles Mo mengikuti. Keduanya naik ke lantai 3 tanpa suara. Di lantai 3, Ricky Mo menoleh untuk bertanya kepada Charles Mo, "Di mana kamu ingin tinggal?" "Tinggal." Charles Mo berpikir sejenak, "Terserah. Lupakan saja, dia akan tinggal sesuai perintah Ricky Mo." Ricky Mo meliriknya dan membawanya langsung ke pintu sebuah ruangan, "Jika kamu kehilangan sesuatu, langsung pergi ke pelayan. Amanda Mo tidak dalam kesehatan yang baik. Jangan ganggu dia." 973 sudah mengira kamu akan mengatakan seperti itu. Ketika Ricky Mo menyebut Amanda Mo, Charles Mo bertanya, "Ada apa dengan kakak Amanda?" Ricky Mo menatapnya dengan dingin. Charles Mo mengerutkan bibirnya dan mengubah mulutnya, "Kakak ipar. Itu hanya judul dan masih belayan tentang itu." Kakak sepupu selalu pelit ketika membahas tentang Amanda Mo. Dia selalu seperti ini, dan Charles Mo tidak terkejut tentang itu. Wajah Ricky Mo sedikit cemberut, "Kamu tidak perlu mengurus masalah ini, aku akan mengurusnya, kamu hanya perlu mengurus dirimu sendiri." "Sudah kuduga kamu akan mengatakan itu." Charles Mo menghela nafas, "Suasana antara kamu dan kakak ipar jelas salah. Jelas tidak sesederhana itu. Kamu jangan membawa semua masalah sendirian, jika ada masalah juga harus berdiskusi dengan kakak ipar. Dan lagi aku sudah dewasa. Kamu bisa bicara denganku jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan jika aku tidak bisa banyak membantu, setidaknya aku bisa membaginya untukmu secara mental. Menurutmu benar tidak?" Setelah Charles Mo selesai berbicara, dia menatap Ricky Mo dengan mantap.
Ricky Mo terdiam sesaat, selesai berkemas lebih cepat, Joanna sudah lapar. Charles Mo menatap punggungnya dan menghela nafas tanpa daya. Ricky Mo selalu seperti ini, tidak peduli kapan, dia selalu membawa semuanya sendiri tanpa memberitahu siapapun. Sangat sombong sehingga menjadi sumber kritik. Ketika sekelompok orang ini pergi ke Jade Imperial, itu sudah 1 jam kemudian. Ricky Mo memberitahu James Gu sebelumnya. James Gu mengurus semuanya terlebih dahulu. Mereka naik lift khusus dari tempat parkir bawah tanah. Ruangan eksklusif Ricky Mo selalu dicadangkan, jadi begitu mereka naik, mereka dengan cepat memasuki ruangan. Bahkan seorang pelayan pun tidak bertemu di jalan. Amanda Mu belum keluar rumah sejak dia dipulangkan dari rumah sakit. Ketika tiba di Jade Imperial, tidak ada orang luar yang melihatnya. Ini benar-benar hanya tempat makan yang berbeda. Ketika James Gu melihat Charles Mo, dia mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya. Charles sangat kuat. Charles Mo tersenyum, dan sebuah punggung tangan memotong tangan James Gu dan menahannya. Kekuatan Charles Mo jauh lebih kuat. James Gu mendesis, "Sobat, lepaskan aku, jangan sembrono." Charles Mo tersenyum dan melepaskan tangannya. "Apakah keahlian tanganku lumayan?" James Gu menjabat tangannya, pura-pura marah, "Jika kamu melakukan ini lain kali, aku tidak akan membiarkan kamu memasuki Jade Imperial." Charles Mo tersenyum datar, "Tidak, lain kali pasti tidak seperti ini lagi." Omong kosong. James Gu menepuk pundak Charles Mo dengan penuh semangat lagi. Lalu dia menoleh dan berkata kepada Ricky Mo, "Semua sudah diatur. Panggil aku kalau terjadi sesuatu." "Tidak makan bersama?" tanya Charles Mo. "Kalian sekeluarga makan bersama, untuk apa ikut meramaikan? Aku masih ada acara makan di sana, dan nanti di sana berakhir maka aku akan minum dengan kamu." Setelah James Gu selesai berbicara, dia menatap Ricky Mo lagi. "Charles, aku akan pergi ke sana dulu." Ricky Mo mengangguk tanpa ekspresi. "Amanda, Joanna, aku pergi sekarang." Joanna Mo berkata dengan manis, "Selamat tinggal Paman Gu." James Gu meniup ciuman. Joanna Mo memiringkan kepalanya, lalu diam-diam memalingkan kepalanya, pura-pura tidak melihat ciuman James Gu. Amanda Mo tersenyum dan membelai kepala Joanna Mo. James Gu pergi, dan suasana awalnya hangat di dalam ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Ricky Mo mengangkat matanya ke Charles Mo, "Pesan makanan." Charles Mo mengambil menu dan menoleh untuk bertanya pada Amanda Mo, "Kakak Amanda, apa yang ingin kamu makan?" 974 tidak bisa mengatakan semuanya oke. Amanda Mo baru saja akan berkata, "Aku semuanya oke." Charles Mo menambahkan sebelum dia berbicara, "Kamu tidak bisa mengatakan semuanya oke, kamu harus mengatakan sesuatu yang ingin kamu makan." Amanda Mo tersenyum tak berdaya setelah mendengar ini. Kemudian mereka memesan 2 hidangan. Charles Mo menyerah dan membiarkannya pergi. Kemudian dia bertanya pada Joanna Mo apa yang ingin dia makan. Joanna Mo mendekati Charles Mo, melihat menu bersamanya, dan menunjuk beberapa hidangan. "Ini terlalu banyak, kamu tidak bisa memakan habis semuanya. Pesan beberapa ini saja." "Iya." Charles Mo sangat sabar dengan Joanna Mo. Joanna Mo sulit untuk memilih, tetapi mengangguk dan dengan enggan berkata, "Oke. Itu akan membuang makanan jika kamu tidak menghabiskannya. Jika kamu selesai makan nanti, kita akan memesannya lagi, oke?" "Oke. Bagus." Charles Mo menyentuh kepala Joanna Mo sebelum memberikan menu kepada Ricky Mo. Ricky Mo hanya meliriknya. Charles Mo langsung tahu. Dia menyentuh hidungnya dan mengambil menu kembali. Ricky Mo bermaksud membiarkan Charles Mo memesan, dia terlalu malas untuk memesan. Charles Mo dan Ricky Mo telah hidup lama, dan masih tahu lebih banyak tentang karakter Ricky Mo. Setelah memesan makanan, ada keheningan singkat di dalam ruangan. Amanda Mo bertanya kepada Charles Mo, "Apakah kamu masih terbiasa di sekolah?" "Yah, aku cukup terbiasa dengan itu. Aku punya beberapa tugas." Seolah takut Amanda Mo khawatir, dia menjelaskan, tugas yang relatif mudah dan tidak berbahaya. Bagaimanapun, ia masih seorang siswa di sekolah. Bahkan jika mereka harus melakukan tugas-tugas sulit, harus menunggu mereka lulus. Itu bagus. Hati Amanda Mo juga ikut naik sekarang.
Dia menyaksikan Charles Mo tumbuh dari seorang bocah lelaki berusia belasan tahun ke penampilan tegas dan bertanggung jawab ini, dan perasaannya terhadapnya juga dalam di hatinya. Menurutnya, Charles Mo selalu menjadi anak kecil. Tapi dia harus menghadapi perubahan dan pertumbuhan Charles Mo. Amanda Mu dan Charles Mo selalu berbicara. Joanna Mo tampaknya mengerti apa yang dikatakan kedua orang dewasa ini. Yang berperilaku baik tidak membuat kebisingan di samping, tetapi mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengarkan sebentar, dia mendapati bahwa Ricky Mo tidak membuat banyak suara, jadi dia memiringkan kepalanya untuk memandang Ricky Mo dengan rasa ingin tahu. Ricky Mo menunduk, tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Joanna Mo balas menatap Amanda Mu, dan berteriak pada Ricky Mo, "Ayah!" Ricky Mo mengangkat matanya kepada Joanna Mo ketika dia mendengar suara itu, dan memberi isyarat padanya untuk mengatakan apa yang ingin dikatakan. Joanna Mo tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Ricky Mo terkejut, dan juga menaikkan sudut bibirnya. Namun, meskipun dia melengkungkan bibirnya, tidak ada senyum di wajahnya, dan ekspresi wajahnya lega, tidak sekaku sebelumnya. Amanda Mu dan Charles Mo berhenti berbicara sementara sampai makanan disajikan. Setelah hidangan siap, mereka makan dan mengobrol. Charles Mo membicarakan hal-hal di asrama. Anak laki-laki pada usia ini lebih bersemangat. Dalam kehidupan sekolah yang membosankan, mereka akan memikirkan segala macam hal untuk membuat kesenangan dan melewati waktu yang membosankan. Charles Mo memberitahu Amanda Mu tentang hal-hal itu, dan Amanda Mu tidak bisa menahan tawa. Dan Ricky Mo mendengarkan dengan tenang dari awal hingga akhir tanpa bergabung dengan mereka. Membongkar apa yang dikatakan Charles Mo, Joanna Mo mengerti. Tapi Joanna Mo tidak mengerti acara seperti apa bersama. Jadi dia tidak bisa tersenyum, jadi dia hanya bisa makan. Dengan niat baik, dia memberi Ricky Mo sayap ayam favorit dia. 975 berani bertindak dan juga sombong. Ricky Mo merasakan tatapan di mata Joanna Mo, penuh simpati dan kasih sayang. Ricky Mo mengembalikan sayap ayam padanya dengan wajah gelap. Joanna Mo bingung, "Enak sekali, apakah kamu benar-benar tidak memakannya?" kata Ricky Mo dengan dingin tanpa makan. Joanna Mo mengambil sayap ayam dan melihatnya dengan serius, sama seperti sebelumnya. Dia mencicipinya lagi, dan itu masih sebagus sebelumnya. "Kenapa kamu begitu tidak dihargai di mata ayahku?" Joanna Mo mengambil 2 gigitan dan menyerahkannya kepada ayah Ricky Mo, "Kamu dapat mencobanya, ini sangat lezat." Wajah Ricky Mo memburuk. "Berikan kembali padanya." Namun, melihat mata Joanna Mo yang jernih, Ricky Mo tidak bisa mengatakan apapun untuk menolak. Dia menundukkan kepalanya dengan kosong dan menggigit. Joanna Mo sangat senang, matanya menyala, dan dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Ricky Mo apakah itu enak. Ricky Mo akan berbicara ketika dia merasakan seseorang mengawasinya. Dia menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa Charles Mo dan Amanda Mu sama-sama menatapnya, untuk waktu yang tidak diketahui. Ekspresi wajah Ricky Mo kaku untuk sesaat. Segera, dia menoleh seolah-olah dia baik-baik saja, dan perlahan menelan makanan di mulutnya. Joanna Mo yang belum mendapat jawaban masih mengejar ayahnya, apakah enak? Dia pikir sayap ayamnya enak, dan dia ingin menemukan rasa identitas di Ricky Mo. "Baik," Ricky Mo mengangguk, "tidak apa-apa." Joanna Mo mendengar jawabannya dan dengan senang hati memasukkan sayap ayam yang belum selesai ke mulutnya. Charles Mo berbisik kepada Amanda Mu bahwa tidak pernah bermimpi melihatnya seperti ini sebelumnya. Charles Mo merujuk pada Ricky Mo yang begitu mudah didekati dan seperti ayah biasa. Amanda Mu hanya tersenyum dan tidak berbicara. Ricky Mo kehilangan ibunya ketika dia masih muda dan mengalami hal-hal yang kejam. Karena pengalamannya yang tidak menguntungkan, dan karena temperamennya yang tertutup, yang lain berpikir bahwa Ricky Mo adalah orang yang aneh. Ketika pertama kali bertemu Ricky Mo, Amanda Mu merasa bahwa Ricky Mo memiliki temperamen yang aneh dan sulit untuk dipahami. Tapi setelah keduanya bersama begitu lama, dia secara bertahap mengerti bahwa tuntutan hidup Ricky Mo sebenarnya sangat sederhana. Dia tidak diragukan lagi percaya diri dan cerdas. Berani bertindak. Juga sombong. Tapi Ricky Mo yang ceroboh,
karena dia, sekali lagi ditahan oleh Ken Zhou. Amandamu benar-benar lelah. Hal-hal buruk tidak ada habisnya. Charles Mo merasa bahwa suasana hati Amandamu tampak sedikit salah, dan berbisik padanya, kakak Amanda, ada apa denganmu? Pikirkan beberapa masa lalu. Amandamu tersenyum dan mengganti topik pembicaraan dengan tenang. Charles Mo tersenyum bersama, itu jelas bukan hal yang baik. Amandamu, kamu sebenarnya sangat baik. Charles Mo mendengus, aku seorang pria sekarang. Seorang pria tidak bisa digambarkan sebagai orang baik. Amandamu tertawa, oke, ayo makan, atau nanti akan dingin. Meskipun ada Joanna Mo antara Ricky Mo dan Amandamu, Ricky Mo masih memperhatikan Amandamu. Baru-baru ini, dia telah memperhatikan segala sesuatu tentang Amandamu. Berapa banyak dia makan di setiap makan, ketika dia pergi tidur, kapan dia akan bangun dan banyak hal sepele lainnya berada dalam jangkauan pengamatan Ricky Mo. Amandamu benar-benar makan lebih banyak hari ini daripada sebelumnya. Dia memanggil Charles Mo kembali, yang juga merupakan keputusan yang bagus. Di akhir makan, James Gu datang sesuai jadwal. James Gu minum pada jamuan sebelumnya, dasinya dilonggarkan, dan rambutnya berantakan sendiri. Selanjutnya bab 976 berpura-pura mabuk tidak ada gunanya.